Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-641. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, Ki Demang dapat mengerti pendapat Ki Sumangkar, tetapi Sekar Mirah adalah anaknya. Sedangkan anaknya hanya dua, Swandaru dan Sekar Mirah. Jika terjadi sesuatu di perjalanan, maka kedua-duanya ada di dalam iring-iringan itu pula. Tetapi Ki Demang memang tidak akan dapat memilih orang lain. Satu-satunya perempuan yang pantas untuk menjadi kawan Pandanwangi dalam perjalanan yang gawat itu adalah Sekar Mirah. Karena itulah, maka Ki Demang Sangkal Putung pun kemudian mengangguk sambil berkata, "Memang tidak ada pilihan lain, Ki Sumangkar." Ki Sumangkar pun dapat mengerti kecemasan yang mencekam hati Ki Demang Sangkal Putung. Karena itu, maka katanya kemudian, "Kami semuanya akan berusaha untuk membebaskan diri dari kesulitan, dan kami akan selalu berdoa. Mudah-mudahan kami dilindungi oleh Yang Maha Murah, sehingga perjalanan kami sama sekali tidak akan mendapat gangguan apapun juga." Karena itu, maka Ki Sumangkar dan Kiai Gringsing pun kemudian meninggalkan Ki Demang yang masih saja merenung. Dengan suara yang datar, Ki Demang berkata, "Semuanya aku serahkan kepada Kiai berdua. Mudah-mudahan kami dapat melakukan tugas kami sebaik-baiknya," jawab Kiai Gringsing. Sepeninggal Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar yang kemudian turun ke halaman, Ki Demang masih duduk untuk beberapa saat di pendopo. Kemudian ia pun menerima beberapa orang bebahu kademangannya dan orang-orang tua di Sangkal Putung. Dengan hati-hati, Ki Demang masih mencoba menyaring di antara mereka siapakah yang akan turut ke tanah perdikan Menoreh bersama iring-iringan pengantin. 4 orang yang memiliki kemampuan dan ketahanan berkuda, berkata Ki Demang. Tetapi yang cukup pantas mewakili orang-orang tua di Sangkal Putung. Ki Jogoboyo yang hadir juga di pendopo itu mengerutkan keningnya. Dengan menyesal, ia bergumam, "Kalau saja aku boleh ikut serta." "Kau harus berada di kademangan ini, Ki Jogoboyo," sahut Ki Demang. Ki Jogoboyo menarik nafas dalam-dalam, namun kemudian ia pun memandang kepada seseorang yang umurnya sudah setua Ki Demang Sangkal Putung, namun yang badannya masih nampak jauh lebih segar meskipun kumisnya sudah memutih. "Ia adalah bekas seorang prajurit," berkata Ki Jogoboyo. Ki Demang pun memandang orang berkumis putih itu. Sambil mengangguk-angguk, ia berkata, Ya, aku lupa bahwa ia adalah bekas seorang prajurit." "Bukan hanya aku," jawab orang berkumis putih itu. "Lihatlah orang yang duduk di sisi kanan Ki Demang itu." Semua orang berpaling kepada orang yang duduk di sebelah kanan Ki Demang.
seorang yang nampaknya lebih tua dari orang berkumis putih, serta Ki Demang sendiri. Orang itu meskipun masih kuat, tetapi giginya sama sekali sudah habis. Ketika ia kemudian tersenyum, nampaklah bahwa ia memang sudah tidak bergigi lagi. Oh, Ki Demang mengangguk-angguk. Kau benar, ia juga bekas seorang prajurit. Tetapi apakah kau masih kuat naik kuda dalam perjalanan ke tanah perdikan menoreh? Jangankan naik kuda, Jawab orang itu. aku masih sanggup pergi ke Menoreh dengan naik kerbau tanpa pelana. Orang-orang yang mendengarnya tertawa, sedangkan Ki Demang pun mengangguk-angguk sambil tersenyum. Demikianlah akhirnya beberapa orang yang bersedia ikut serta ke tanah perdikan menoreh di antara orang-orang tua di Sangkal Putung. Ki Demang telah memilih 4 orang. 2 di antaranya adalah bekas prajurit Pajang yang sudah terlalu tua bagi jabatannya. Namun demikian, mereka masih cukup kuat untuk berkuda mengiringkan pengantin dari Sangkal Putung ke tanah perdikan menoreh. Sedangkan 2 orang lagi adalah orang-orang tua yang pernah menjadi pengawal Kadembangan Sangkal Putung di masa mudanya. Namun pada saat Sangkal Putung menjadi sasaran pasukan yang dipimpin oleh Topati, mereka pun masih sanggup menggenggam pedang di samping anak-anak muda yang masih segar. Dengan demikian maka Kadembangan Sangkal Putung telah mempunyai susunan yang lengkap dan pasti. Siapakah yang akan berangkat ke tanah perdikan menoreh mengiringkan Swandaru? Karena seperti yang diperhitungkan, Swandaru dan para pengiringnya memang akan membawa barang-barang dan perhiasan. Selain yang akan mereka serahkan kepada pihak pengantin perempuan, maka mereka pun telah membawa perhiasan bagi diri mereka masing-masing. Bagaimanapun juga, ada suatu kebanggaan di dalam hati apabila di saat perhelatan itu tiba, mereka dapat memakai perhiasan yang tidak kalah dengan orang-orang dari tanah perdikan menoreh sendiri. Karena itu, maka mereka pun harus bertanggung jawab atas barang-barang dan perhiasan yang mereka bawa, selain perjalanan Swandaru itu sendiri. 15 orang anak-anak muda terlatih baik, berkata Ki Demang kemudian kepada para bebahu itu. Selebihnya 4 orang-orang tua, aku sendiri, Kiai Gringsing dengan Agung Sedayu dan Ki Sumangkar, selain Swandaru sendiri. Selain semua itu, aku masih akan disertai seorang perempuan, Sekar Mirah. Ah, desis Ki Jogoboyo. Sekar Mirah memang mempunyai kelebihan dari seorang gadis biasa. Tetapi apakah perjalanan ini tidak terlampau berbahaya baginya? Perjalanan kembali dari tanah perdikan menoreh, pengantin perempuan memerlukan sekurang-kurangnya seorang kawan. Tidak ada perempuan lain yang paling pantas untuk perjalanan ini, kecuali Sekar Mirah. Jika aku membawa orang lain, maka dalam suatu keadaan yang gawat, ia akan menjadi pingsan karenanya. Ki Jogoboyo pun kemudian mengangguk-angguk. Memang tidak ada orang lain kecuali Sekar Mirah. Dalam pada itu, hari-hari pun merambat semakin maju, yang sebulan menjadi 10 hari. Kemudian tinggal sepekan, dan akhirnya saat-saat yang dinantikan dengan tegang itu pun sampai pula di ujung hidung.
2 hari lagi, Swandaru akan berangkat ke tanah perdikan Menoreh bersama pengiringnya. Seperti yang sudah direncanakan, maka setiap orang dalam iring-iringan itu tidak dibenarkan mempergunakan perhiasan di perjalanan. Dan sesuai dengan pendapat Ki Demang sendiri, maka iring-iringan itu tidak akan berjalan bersama-sama, tetapi mereka akan membagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang terpisah, meskipun jaraknya tidak akan terlalu jauh. Ada juga baiknya, berkata Ki Sumangkar. Jika kita terperosok pada sebuah perangkap, maka tidak seluruhnya berada di dalamnya. Iya, itulah yang aku pikirkan, berkata Ki Demang. Aku harus memisahkan Swandaru dan Sekar Mirah. Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Ia mengerti kecemasan yang selalu membayangi Ki Demang Sangkal Putung tentang kedua anak-anaknya yang akan ikut bersamanya ke tanah perdikan Menoreh. Dalam pada itu, selagi Sangkal Putung mempersiapkan diri, maka di tanah perdikan Menoreh nampak kegiatan yang meningkat pula dari para petani. Pagi-pagi benar, sudah ada beberapa orang yang berada di sawah, meskipun baru duduk-duduk di pematang. Ada di antara mereka yang duduk di gardu-gardu di ujung bulak. Namun dalam pada itu, salah seorang dari 2 orang yang berjalan melintasi sebuah bulak panjang tertawa sambil berkata, "Lihatlah betapa orang-orang tanah perdikan Menoreh telah bersiap menghadapi setiap kemungkinan." Yang lain pun menyahut pula, "Mereka menganggap bahwa kita adalah anak-anak dungu yang tidak dapat melihat bahwa meskipun yang nampak di pundak para petani itu adalah cangkul, tapi pada mereka pasti terdapat senjata, karena aku yakin mereka bukannya petani-petani sewajarnya. Kita akan menyesuaikan pengamatan kita dengan Ki Bajanggaring," berkata yang seorang lagi. Yang lain mengangguk-angguk. Katanya, "Tetapi pengamatanmu benar, Gandu Demung. Mereka tentu pengawal-pengawal tanah perdikan Menoreh yang mengadakan baris pendem menyongsong kedatangan Swandaru besok lusa." Keduanya pun kemudian tertawa tertahan. Sambil berjalan terus mereka sempat mengamati keadaan tanah perdikan Menoreh yang bersiaga sepenuhnya. Keamanan yang mantap di hari-hari terakhir tentu membuat mereka agak lengah, berkata Gandu Demung. Yang lain tidak menjawab. Keduanya pun berjalan terus sebagai 2 orang petani yang sekedar melintas di daerah tanah perdikan Menoreh. Di tempat yang sudah ditentukan, di pinggir sebuah hutan perdu yang sepi, mereka ternyata telah ditunggu oleh 3 orang yang bersama-sama melihat-lihat daerah tanah perdikan Menoreh dari dekat. Seorang yang bertubuh pendek segera berkata, Kita tidak melihat sesuatu yang pantas mendapat perhatian. Tetapi daerah ini merupakan daerah yang tidak dapat kita jadikan medan. "Kenapa?" bertanya Gandu Demung. Kau juga melihat-lihat daerah ini? "Iya." Tentu kita sama-sama melihat. Aku telah melihat-lihat di daerah penyeberangan. Aku melihat kesibukan yang berlebih-lebihan di sawah di sebelah penyeberangan itu. Gandu Demung tertawa. Katanya, "Kita melihat hal yang sama. Itu adalah kecerobohan yang tidak boleh diulangi oleh Ki Gede Menoreh. Dengan demikian, maka kita dapat melihat bahwa jika kita bertindak dengan tergesa-gesa, maka kita akan masuk ke dalam perangkap." Dalam pada itu, seorang yang bertubuh tinggi kekar, berdada bidang dan berkumis melintang menyambung.
Sebenarnya, kita tidak perlu berlaku seperti pengecut sekarang ini. Seolah-olah dengan ketakutan kita melihat-lihat. Apakah ada lawan yang berbahaya bagi kita atau tidak? Jika kita memang berniat, kita dapat berbuat apapun dan dimanapun. Kiai Kalangwedung memang orang yang paling dungu yang aku kenal, sahut Ki Bajanggaring. Aku sudah ragu-ragu. Kenapa Carang Soko memilih Kalangwedung untuk bersama-sama melakukan tugas yang rumit, tetapi tidak banyak manfaatnya ini? Bajang yang malang, kau jangan mengigau sekarang ini. Tidak ada kesempatan untuk saling membanggakan diri dengan sombong sekarang, potong Gandu Demung. Kita melihat tugas kita yang sulit. Kita tidak boleh menjadi pengecut. Tetapi kita bukan orang dungu yang tidak berperhitungan. Karena itu, maka kita akan mengambil sikap. Sikap sebagai seorang yang mempunyai nalar yang utuh. Tetapi bukan sikap seorang pengecut. Kiai Kalangwedung mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia tertawa. Katanya, kau mempunyai sifat watak seperti ayahmu. Ternyata kau memiliki kelebihan dari saudaramu. Tetapi kau agaknya keras kepala dan kurang menghargai orang lain. Itulah yang lain dari ayahmu. Karena ayahmu justru terlalu memperhatikan pendapat orang lain. Sehingga dalam banyak hal tidak berani mengambil keputusan. Sekarang kita berbicara tentang tugas kita. Potong Gandu Demung. Kiai Kalangwedung dari hutan pengarang itu masih saja tertawa. Sejenak Gandu Demung termangu-mangu, namun ia masih tetap pasti bahwa Kiai Kalangwedung akan tetap membantunya dengan baik. Ketika ia datang menemuinya di hutan pengarang, ternyata ia tidak mengalami kesulitan apapun juga. Ia tidak perlu menunjukkan kemampuannya untuk mengatasi orang-orang yang merasa dirinya berilmu tinggi. Karena demikian, ia memperkenalkan diri. Langsung Kiai Kalangwedung berkata, "Oh, jadi kau anak yang luar biasa itu. Apalagi kau sekarang berada di dalam lingkungan Empu Pinang Aring." Sehingga dengan demikian, maka semuanya berlangsung tanpa kesulitan. Kiai Kalangwedung langsung menyatakan kesanggupannya bekerja bersama untuk tugas yang rumit itu bersama Ki Bajanggaring. Seperti yang diduga oleh Gandu Demung, Kiai Kalangwedung memang tidak merubah niatnya untuk membantunya menyelesaikan tugas itu. Meskipun kepada Gandu Demung ia berkata, "Mumpung aku mempunyai kawan yang berani mempertanggungjawabkan tindakan yang berat dan agak kasar ini. Karena dengan demikian, kami berarti menantang tanah perdikan Menoreh dan sekaligus Kademangan Sangkal Putung. Dua daerah yang mempunyai pertimbangan nilai tersendiri di samping Pajang dan Mataram yang tumbuh menjadi semakin kuat." Demikianlah, maka beberapa orang yang datang mendahului ke tanah perdikan Menoreh untuk melihat keadaan dan justru turut mengawasi keamanannya telah sependapat bahwa tanah perdikan Menoreh benar-benar sudah diliputi oleh kesiagaan yang penuh. Meskipun tidak jelas nampak pada pasukan pengawal yang berkeliaran, namun menurut pertimbangan mereka, maka untuk melakukan sesuatu di atas tanah perdikan Menoreh, akibatnya akan dapat menyulitkan. "Kita tidak akan melakukan di sini," berkata Gandu Demung setelah mendengarkan beberapa pendapat. "Kita akan menyusur ke timur dan melihat keadaan di sepanjang jalan ke Sangkal Putung." "Iya, kita akan melihat-lihat di mana kita dapat melakukan tugas ini sebaik-baiknya."
Jawab Ki Bajanggaring. Kita akan berangkat besok. Menurut pendengaran kami, iring-iringan pengantin akan berangkat besok pula dari Sangkal Putung, berkata Kiai Kalangwedung. Kita akan kehilangan kesempatan untuk berpapasan dengan mereka. Mungkin di saat kita melintasi Mataram, mereka justru sedang beristirahat di Mataram apabila mereka akan singgah. Jadi, kita akan berangkat sekarang. Kita akan bertemu dengan mereka di hutan Tambak Boyo. Hanya ada satu jalur jalan dan kita tidak akan meleset lagi. Kita tentu akan berpapasan dengan mereka. Jika kita ternyata terlampau cepat, kita akan bermalam di hutan Tambak Boyo 1 malam. Ternyata semuanya pun sependapat. Mereka segera berkemas. Mereka akan mengambil kuda-kuda mereka yang tersembunyi dan secara terpisah mereka akan pergi ke hutan Tambak Boyo. Menjelang sore hari, beberapa orang berbaju melintasi bulak-bulak panjang tanpa menimbulkan kecurigaan karena mereka hanya masing-masing berdua atau bertiga. Mereka berharap untuk dapat bertemu dengan iring-iringan pengantin dari Sangkal Putung, sehingga mereka akan dapat memperhitungkan kekuatannya. Namun ternyata bahwa orang-orang dari sekitar Gunung Tidar itu terlampau cepat sehari, sehingga mereka harus bermalam lagi di hutan Tambak Boyo, karena mereka tidak mau melepaskan iring-iringan itu lewat tanpa pengamatan. Di pagi hari berikutnya, orang-orang Sangkal Putung telah sibuk mempersiapkan sebuah iring-iringan yang akan membawa Swandaru ke tanah perdikan Menoreh menjelang hari perkawinannya. Mereka dengan hati-hati mempersiapkan diri sehingga apabila terjadi sesuatu di perjalanan tidak akan mengecewakan dan akan membuat mereka menyesal untuk seterusnya. 15 orang anak-anak muda telah siap dengan kelengkapan masing-masing. Mereka sama sekali tidak menunjukkan perhiasan apapun yang mereka persiapkan apabila saat perhelatan itu tiba kelak di tanah perdikan Menoreh. Yang nampak di lambung mereka bukan sebilah keris dengan bendok emas dan ukiran bermata berlian, tetapi di lambung mereka tergantung sebilah pedang yang berat sebagai kelengkapan yang wajar dari seseorang yang menempuh perjalanan jauh. Bahkan ada di antara mereka yang membawa di samping sehelai pedang sebuah trisula yang mereka sangkutkan pada pelana kudanya. Di halaman Kademangan, mereka membagi kelompok-kelompok kecil yang akan berjalan terpisah. 15 orang pengawal itu akan terbagi menjadi 3 kelompok yang masing-masing terdiri dari 5 orang. Sementara itu, sebuah kelompok yang lain akan berada di antara ketiga kelompok itu di dalam urutan perjalanan mereka. Sebuah kelompok tersendiri yang terdiri dari Ki Demang, Swandaru, dan Kiai Gringsing beserta 2 orang tua-tua yang ikut bersama mereka ke Menoreh. Sedangkan sebuah kelompok tersendiri pula terdiri dari 2 orang tua-tua, Sekar Mirah dan gurunya Ki Sumangkar. Sedangkan Agung Sedayu berada di kelompok para pengawal di paling depan. Setelah kelompok-kelompok itu terbagi sebaik-baiknya, maka mereka pun segera mempersiapkan diri. Swandaru masih sempat mencium tangan ibunya yang melepaskannya dengan setitik air mata. "Kenapa ibu menangis?" bertanya Swandaru. "Aku akan pergi menjemput menantu ibu. Seharusnya ibu bergembira karenanya, bukan menangis." Ibunya mencoba tersenyum, namun senyumnya nampak lesu di bibirnya yang bergetar.
Jangan ibu hiraukan berita yang membuat hati ibu berdebar-debar itu. Iring-iringan ini adalah iring-iringan yang kuat, sehingga Mataram pun tidak akan berhasil mencegah perjalanan kami seandainya mereka berniat demikian. Padahal Ki Lurah Beranjangan telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan bantuan secukupnya apabila kita perlukan. Ibunya mengangguk-angguk, tetapi ia tidak menjawab sepatah kata pun. Demikianlah, iring-iringan itu pun kemudian meninggalkan Sangkal Putung, diiringi oleh para tetangga yang ingin melihat keberangkatan Swandaru menjelang hari perkawinannya di tempat yang cukup jauh, di tanah Perdikan Menoreh yang letaknya di seberang Kali Progo. Ada dua sungai yang besar yang harus diseberangi, berkata seseorang yang sudah lanjut usia. Yang satu, Sungai Opak, sedang yang lain, yang lebih besar, adalah Sungai Progo. Yang mendengar keterangan itu mengangguk-angguk. Seseorang kemudian bergumam, dengan demikian, mereka harus melemparkan sebutir telur di kedua sungai besar itu. Oh, kelak jika mereka sudah melintas berdua dengan pengantin perempuannya. Yang lain mengangguk-angguk, namun mereka pun telah dicekam oleh suatu keinginan agar Swandaru segera kembali membawa istrinya yang belum pernah mereka lihat. Tetapi mereka sudah mengetahui nama dan kedudukannya di tanah Perdikan Menoreh, karena Ki Gede Menoreh tidak mempunyai anak yang lain kecuali calon istri Swandaru itu. Maka sudah tentu bahwa pada suatu saat akan timbul persoalan bagi Swandaru, karena Swandaru adalah satu-satunya anak laki-laki di Demang Sangkal Putung. Orang-orang Sangkal Putung itu memandang iring-iringan yang meninggalkan kademangan mereka sampai kelompok yang terakhir hilang di tikungan. Ketika debu yang dilontarkan oleh kaki-kaki kuda itu lenyap, ditiup angin, maka barulah mereka kembali ke rumah masing-masing. Ki Jogoboyolah yang kemudian bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan Sangkal Putung bersama para bebahu yang lain. Justru karena orang-orang terpercaya sedang meninggalkan Kademangan, maka Ki Jogoboyo telah mempertinggi kewaspadaan. Para pengawal diwajibkan berkumpul di Kademangan, di Banjar dan tempat-tempat yang telah ditentukan. Di beberapa bagian dari Kademangan Sangkal Putung, di setiap gardu terdapat beberapa orang yang berjaga-jaga siang dan malam. Di padukuhan-padukuhan yang terpisah-pisah disediakan alat-alat yang dapat melontarkan isyarat. Selain kentongan, juga disediakan panah sendaren dan panah api. Selain itu, kuda-kuda pun telah siap dipergunakan setiap saat. Dalam pada itu, beberapa orang pengawal selalu mengadakan pengawasan di sekeliling Kademangan, dari padukuhan yang paling ujung sampai ke ujung yang lain. Selain tugas pengamatan Kademangan Sangkal Putung, Ki Jogoboyo masih dibebani tugas untuk pergi ke Jati Anom sebagai wakil Ki Demang. Ki Jogoboyo akan menjumpai Untara dan menyampaikan undangan untuk senopati muda itu. Pada saatnya Swandaru nanti diterima dengan perayaan yang meriah di Sangkal Putung. Mudah-mudahan di perjalanan ke Jati Anom tidak ada kesulitan apapun, berkata Ki Jogoboyo kepada para pengawal. Jika aku sudah bertemu dengan anak Mas Untara, aku akan segera kembali. Dengan dikawal oleh 4 orang pengawalnya,
Ki Jogoboyo pun pergi memenuhi pesan itu untuk menjumpai Untara. Jadi saat ini Sangkal Putung sedang kosong? Bertanya Untara kepada Ki Jogoboyo ketika Ki Jogoboyo telah menyampaikan pesan Ki Demang dan menceritakan saat keberangkatannya ke tanah perdikan Menoreh. Ya anak mas, akulah yang diserai tugas untuk menjaga keamanan Kademangan Sangkal Putung. Untara mengangguk-angguk. Katanya, aku kira keadaan sekarang sudah bertambah baik di daerah ini setelah Tambak Wedi berhasil dibersihkan. Mudah-mudahan tidak ada sesuatu yang terjadi di Sangkal Putung selama Ki Demang tidak ada di tempat. Namun demikian, aku akan mengirimkan beberapa orang prajurit untuk meronda di daerah selatan. terima kasih, jawab Ki Jogoboyo. Nampaknya memang tidak ada gejala-gejala yang dapat mencemaskan hati. Ketika aku melintasi bulak-bulak panjang ke Jati Anom, nampaknya sawah-sawah pun tetap digarap dengan baik dan teratur. Aku juga tidak pernah lagi mendapatkan laporan tentang kejahatan yang terjadi setelah aku membersihkan Tambak Wedi dan sekaligus penjahat-penjahat yang berkelompok di lereng Gunung Merapi ini. Mereka telah berusaha menemukan cara untuk mendapatkan bekal hidup dengan cara yang wajar. Memang mungkin ada 1-2 orang yang memang sulit menyesuaikan diri, tetapi pada umumnya mereka telah meninggalkan daerah ini dan pergi ke tempat yang jauh. Ya anak mas, mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu. Tetapi selama 5 hari, kami harus menahan nafas. 5 hari ditambah dengan perjalanan kembali dari tanah perdikan Menoreh. Iya, lengkapnya 8 hari. Untara mengangguk-angguk. Katanya, aku akan hadir jika tidak ada sesuatu yang penting sekali. Aku tentu akan datang di saat pengantin itu dirayakan di Sangkal Putung. Sangkal Putung bagiku merupakan kademangan yang banyak berjasa bagi Pajang. Tidak banyak yang telah dilakukan oleh Sangkal Putung, jawab Ki Jogoboyo. Kesanggupan Angger Untara sangat membesarkan hati kami. Aku mengucapkan terima kasih atas pemberitahuan ini. Demikianlah Ki Jogoboyo tidak terlalu lama berada di Jati Anom. Setelah minum beberapa teguk dan makan jamuan beberapa potong, maka ia pun segera minta diri. Ia tidak dapat terlalu lama meninggalkan kademangannya yang sedang kosong. Ternyata perjalanan Ki Jogoboyo sama sekali tidak terganggu oleh apapun juga. Bahkan daerah Jati Anom, Lemah Cengkar, Pakuwon, Macanan dan sekitarnya nampak tenang dan tentram. Sawah-sawah nampak hijau terpelihara. Air yang bening mengalir di parit-parit yang menjelucur di antara kotak-kotak sawah yang nampak subur. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.